Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga tetap semangat dalam segala proses tes CPNS tahun ini. Semoga semuanya dipermudah. Sebelum saya rilis untuk video pembahasan latihan soal untuk video-video sebelumnya, karena kemarin baru rilis untuk kisi-kisi bahasa Indonesia, ternyata muncul di TWK. Maka banyak DM, banyak komentar, Pak bahas dong nih untuk bahasa Indonesianya. Oke lah, baik, saya buatkan, tapi ini masih dasar-dasarnya. Nanti akan ada beberapa untuk seri video bahasa Indonesia. Nanti ada ejaan, kemudian nanti juga ada sinonim dan pemahaman bacaan. Ejaan ini akan sangat banyak nanti, sehingga akan saya pisah menjadi 2 atau sampai 3 video. Baik, untuk isinya teman, yang saya pelajari, yang saya amati dari tes sebelumnya maupun dari kisi-kisi, itu adalah ketatabahasaan. Ini meliputi penggunaan tanda baca, huruf kapital, cetak tebal, miring, dan EYD. Kemudian nanti ada sinonim dan antonim. Ini perbedaannya dengan di TIU. Kalau untuk di TWK, sinonim dan antonim ini letaknya pada sebuah bacaan, bukan langsung pada soal seperti pada TIU. Kemudian ada pemahaman bacaan. Nanti kita disuruh untuk menentukan judul, menentukan ide pokok, menentukan topiknya, dan sebagainya, itu teman-teman ya. Jadi itu ada 3 kisi-kisi yang mungkin bisa keluar, dan sepertinya ini secara umum saja. Baik teman-teman, langsung aja nomor 1 untuk kisi-kisi pertama. Saya mulai dengan ejaan, karena ini sangat banyak untuk materinya. Ejaan pertama adalah kata dasar berawalan. Soalnya adalah penggunaan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Di sini ada kata tidak tepat. Debu dapat mengotori kaca jendela mobil. Yang ditebali adalah yang kita cek. Para ilmuwan sedang mengkaji vaksin corona. Pak Haris adalah seorang pengarang novel. Alat pengkristal senyawa kimia mahal harganya. Ketua kelas mengkoordinir pembagian piket. Baik teman-teman, nah ini sepertinya kelima kalimat kalau didengar semuanya benar, tetapi ternyata ada aturan dalam penulisan, yakni aturan KPTS. Apa itu? Baik teman-teman, sekarang kita materinya adalah aturan pertama, kata dasar berawalan K, P, T, dan S itu akan luluh jika diawali dengan me, pe, meng, atau peng. Jadi ini kuncinya. Syaratnya jika huruf keduanya adalah huruf vokal. Contohnya teman ya, tolong. Nah ini kan menjadi menolong kalau diberi imbuhan me atau pe, penolong. T-nya lebur. Nah syarat lebur untuk T ini huruf keduanya harus vokal. O ini adalah huruf vokal, sehingga T lebur menjadi menolong, penolong. Sama halnya dengan korban. K masuk dalam aturan KPTS. O ini huruf keduanya adalah vokal, sehingga korban menjadi lebur, mengorbankan, bukan mengkorbankan. Ini salah. Untuk aturan 2, ya, aturan 1 itu tidak berlaku apabila huruf keduanya setelah huruf pertama KPTS adalah konsonan. Nah, ini perbedaannya dengan aturan 1. Contohnya, presentasi. Meskipun di sini ada P masuk ke dalam aturan KPTS, tapi huruf keduanya adalah R. Ini konsonan, sehingga tidak lebur seperti pada aturan 1. Tetap mempresentasikan, bukan merepresentasikan. Nah, ini bedanya di sini. Sama halnya dengan kritik. Tetap pengkritik, mengkritik, bukan pengeritik atau mengkritik. K-nya tidak hilang, tetap ada. Karena setelah K ada R, konsonan. Itu aturan kedua. Kemudian aturan ketiga, ini hanya pengecualian saja, bahwa untuk kata yang sudah dipakai sehari-hari ataupun kata yang berkaitan dengan keagamaan, tentunya seperti mengaji, itu bukan peleburan dari mengkaji, ya, bukan dari mengkaji, tapi keduanya merupakan kata yang benar, kata yang baku yang punya fungsi berbeda. Kalau mengaji itu berkaitan dengan agama, kalau mengkaji biasanya berkaitan dengan keilmuan. Seperti untuk opsi B, para ilmuwan sedang mengkaji vaksin corona. Ini benar meskipun diawali dengan K, kaji, masuk dalam aturan KPTS. Mengkaji menjadi tetap, tidak lebur, karena ini adalah masuk pada aturan 3. Nah ini teman-teman ya. Kemudian kita cek untuk opsi A, debu dapat mengotori. Baik, untuk opsi A ini
sebenarnya kan asalnya dari kotor. Baik, kotor berarti ini masuk ke dalam aturan KPTS. Berawalan huruf K dan huruf keduanya adalah vokal. Sehingga ini masuk dalam aturan 1. Ini benar. Nah, menjadi aturan 1, K-nya lebur menjadi mengotori. Ini menjadi benar untuk opsi A. Nah, jadi untuk opsi A ini benar sesuai dengan aturan pertama. Untuk opsi B sudah kita bahas sesuai dengan aturan ketiga, pengecualian. Kita bahas untuk opsi C, pengarang. Asal katanya dari kata karang. Baik. Ini diawali dengan huruf K, berarti masuk dalam aturan KPTS. Kemudian huruf keduanya A, jadi menjadi huruf vokal. Maka ini K-nya harus lebur menjadi pengarang, bukan pengkarang. Ini berarti masuk dalam aturan 1. Baik. Sekarang untuk opsi D, alat pengkristal. Baik, berarti untuk opsi D ini asal katanya adalah kristal. Maka masuk dalam aturan KPTS berawalan K, namun huruf keduanya adalah konsonan, ada R. Maka ini juga tepat, tidak melebur K-nya, tapi tetap dilafatkan pengkristal karena masuk ke dalam aturan 2. Nah, ini ya. Untuk opsi E, baik ini ya, mengkoordinir berasal dari kata koordinir. Baik, ini ada K berarti masuk dalam aturan KPTS. Kan ada O di huruf keduanya menjadi vokal. Ya, harusnya untuk ini melebur, bukan mengkoordinir. Nah, ini letak kesalahannya di sini. Nah, ini letak kesalahannya. Harusnya untuk opsi E ini melebur menjadi mengoordinir. Baik, jadi untuk nomor 1 ini jawabannya adalah yang E, karena kesalahan pada mengkoordinirnya. K-nya harusnya lebur karena untuk huruf keduanya adalah O, huruf vokal, harus lebur sesuai dengan aturan berapa? Aturan 1. Nah, harusnya ikut aturan 1. Ini sangat dasar sekali, sering keluar juga untuk bagaimana kata dasar berawalan me, pe ya, meng dan peng. Nah, ini harus sangat hati-hati teman. Sebenarnya ada aturan 4 dan 5, namun tidak kita bahas di sini, kita secara umum saja. Mungkin akan kita bahas pada video selanjutnya lebih detail, tapi saya kira untuk tes CPNS akan keluarnya hanya di sini ya teman ya, pada dasarnya aja, nggak sampai untuk aturan 4 dan 5 yang begitu detail. Baik, sekarang kita beranjak pada soal nomor 2, masih dengan kisi-kisi yang sama, yakni ejaan. Kali ini adalah penulisan bilangan pada teks. Penulisan bilangan pada kalimat di bawah ini yang sesuai dengan ejaan dan kaidah yang benar adalah, baik, ada bilangan apa aja? Untuk opsi A, 30 pasien, berarti ada bilangan ini, 30 pasien COVID-19 memiliki penyakit bawaan. Untuk opsi B, Pak Heru memiliki motor sebanyak 5 buah. Kemudian untuk C, sosial media berkembang pesat pada abad ke-20. Rumah Bu Ida beralamat di Jalan Anggrek nomor 13. Ini untuk opsi D. Untuk opsi E, dosen itu memiliki buku referensi sebanyak 25 eksemplar. Baik, itu sepertinya kayaknya benar semua ya teman-teman, nggak ada yang salah dengan kalimat ini. Namun ternyata untuk EYD atau ejaan yang disempurnakan itu ternyata ada aturan-aturannya penulisan bilangan. Baik, saya awali dengan materinya. Untuk nomor 1, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf ya. Ingat, bilangan hanya pada awal kalimat harus ditulis dengan huruf, tidak boleh ditulis dengan angka. Contohnya 10 siswa terbaik, berarti harus ditulis dengan huruf 10. Maka ini sesuai dengan yang opsi A ya. Opsi A itu menyalahi aturan 1. Jadi ini menyalahi aturan 1 harusnya. Nah, ini harusnya 30 ini tidak ditulis dengan angka, tapi ditulis dengan huruf 30. Ini aturan 1 dilanggar oleh opsi A. Nah, sekarang untuk opsi B, 5 buah. Baik, ya 5 buah ini masuk ke dalam aturan yang mana? Baik, kita cek untuk aturan yang keempat dan 5. Untuk aturan keempat, bilangan dalam teks ditulis dengan huruf ketika bisa dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Jadi dengan huruf jika bisa dinyatakan dengan 1 atau 2 kata. Baik, 5 buah apel.
dan 3 juta lembar. Ini satu kata, untuk 5-nya 3 juta juga 2 kata, maka harus ditulis dengan huruf, tidak boleh dengan angka. Maka untuk opsi B ini menyalahi aturan keempat. Harusnya 5 ini tidak ditulis dengan angka, tapi ditulis dengan huruf. Baik, berarti menyalahi aturan keempat. Sekarang untuk opsi C, sosial media berkembang pesat pada abad ke-20. Kesalahannya di mana? Aturan 3 kita cek. Angka dengan akhiran an dihubungkan dengan tanda hubung. Contohnya, abad ke-21 harus diberi tanda hubung di sini, seret. Tahun 1970-an, artinya harus diberikan seret tanda hubung. Maka letak kesalahannya di sini adalah pada aturan ke berapa ini? 3 ya. Menyalahi aturan ketiga untuk opsi C. Harusnya di sini ada tanda hubung, diberikan seret baru 20. Nah, sekarang untuk opsi D, rumah Bu Ida beralamat di Jalan Anggrek nomor 13. Nah, ini masuk ke dalam aturan kedua. Angka dipakai untuk menomori alamat. Contoh, Jalan Melati nomor 25. Tidak boleh ditulis dengan huruf 13. Maka ini letak kesalahannya untuk aturan kedua. Menyalahi aturan kedua. Ini 13 harus ditulis dengan angka. Sekarang untuk opsi E, dosen itu memiliki buku referensi sebanyak 25 eksemplar. Nah, ini masuk ke dalam aturan mana? Aturan kelima. Ingat ini, bilangan dalam teks ditulis dengan angka ketika harus dinyatakan dengan lebih dari 2 kata. Contohnya, 36 itu terdiri dari 3 kata. 36. 21 terdiri dari lebih dari 2 kata atau 3 kata, sehingga harus ditulis dengan angka. Maka untuk opsi E ini 25 eksemplar itu sudah benar ditulis dengan angka karena aturan kelima ya, ini sudah benar aturan kelima karena 25 terdiri dari 3 kata, lebih dari 2 kata, sehingga harus ditulis dengan angka. Baik teman-teman ya, untuk materi kedua, ejaan penulisan bilangan seakan sepele, tapi sebenarnya menulis yang baik itu ada aturannya, dan aturannya sangat baik dan sangat menarik. Silakan nanti teman-teman bisa lebih banyak belajar dengan EYD. Asik sekali nanti kalau belajar EYD. Saya ini belajarnya saat tesis karena dosen pembimbing saya itu sangat aware sekali dengan penulisan. Maka saya belajar EYD lah, belajar tentang sinonim dan sebagainya. Itu merupakan sebuah proses sehingga bisa saya sampaikan di sini, bisa saya transfer ilmunya kepada teman-teman di sini. Jadi untuk opsi jadi untuk soal ini jawabannya adalah E teman-teman ya. 25 itu karena terdiri dari 3 kata, maka harus ditulis dalam bentuk angka. Sekarang untuk soal selanjutnya, ejaan kata baku. Ini juga sering keluar kata baku teman-teman ya. Kata baku yang tepat terdapat pada kalimat dokter di kota itu melakukan malpraktek, kemudian paman memelihara burung kakak tua. Opsi C, hari ini Andi izin tidak masuk sekolah, kasir memberikan kwitansi pembelian, adik membeli materai 10.000. Kalau kita dengar itu seakan benar semua, nggak ada yang salah. Tapi ternyata teman ya, berdasarkan dengan konsep kata baku itu malpraktek, harusnya bukan malpraktek, tapi malapraktik. Nah, bukan malpraktek. Ini saya berikan ya, untuk yang saya centang adalah yang kata baku, samping kanannya adalah yang tidak baku. Ini sumbernya dari KBBI, jadi valid. Teman tidak perlu meragukan lagi. Untuk opsi B, paman memelihara burung kakak tua. Burung kakak tua ini kakak tuanya harusnya tidak dipisah, namun digabung ya. Karena kalau dipisah nanti akan menimbulkan suatu keambiguan ya. Kakaknya yang tua, bisa seperti itu, ataupun makna yang lain yang nggak perlu saya bahas ya. Baik untuk opsi C, hari ini Andi izin. Baik, izin ini yang baku adalah izin ya, bukan izin, tapi pakai Z. Kemudian untuk D, kasir memberikan kwitansi. Nah, baik, ini yang benar ya untuk opsi untuk soal ini D. Yang benar adalah kwitansi pakai UI ya, pakai U dan I, bukan pakai W, bukan pakai WI, kwitansi. Nah, jadi teman meskipun ini kwitansi pakai W ini terlihat benar ya, tapi ternyata sesuai dengan KBBI, dengan EYD ternyata tidak. Yang benar adalah dengan pakai UI, kwitansi. Kemudian ada materai. Nah, materai di sini yang benar adalah materai ya, bukan materai. Meskipun kita sudah familiar sekali dengan Pak beli materai 10.000, padahal secara kaidah kebahasaan yang benar adalah materai ya. Silakan nanti dicek di KBBI kalau tidak percaya. Ada kata tidak baku dan kata bakunya, nanti ada keterangannya di bawah untuk keterangannya, arti dan
maksud dari KBBI. Baik, jadi untuk kisi-kisi pertama untuk ejaan kata baku jawabannya adalah yang D. Di sini teman-teman silakan nanti dibaca diresapi ada kata baku dan kata tidak baku yang sering keluar pada tes-tes itu. Coba saya rangkumkan, mungkin tidak semua bisa saya tulis di sini kan karena sangat terbatas tempatnya, maka saya ambil aja yang sering keluar dan mungkin bisa keluar pada tes nanti. Semoga aja teman-teman ya, ini semoga ada yang keluar untuk listnya ini. Next, kisi-kisi selanjutnya adalah kedua sinonim atau antonim pada bacaan. Baik, ini bedanya dengan TIU. Kalau di TIU adalah sinonim dan antonimnya langsung pada soal, ya tidak ada bacaan. Kalau ini pada TWK ada bacaannya. Baik, kita coba baca. Selama ini saya sadar bahwa ambiguitas merupakan sesuatu yang harus dihindari. Kita tahu bahwa kalimat yang ambigu bisa mengantarkan pembaca pada pemahaman yang tidak kita harapkan. Namun ambiguitas ternyata menjadi salah satu teknik yang penting dalam ranah komedi. Dikutip dari Yudhistira dalam ambiguitas dalam komedi. Kata ambigu pada paragraf di atas memiliki lawan kata. Baik di sini teman. Sebenarnya untuk penyelesaian soal ini tidak berbeda dengan TIU, namun kadang kita harus memperhatikan konteks dari bacaannya. Nah, di KBBI, ambigu itu artinya bermakna lebih dari satu, bermakna ganda ataupun paksa. Artinya kadang-kadang menimbulkan keraguan, kekaburan, dan ketidakjelasan. Sehingga dari opsi jawaban, samar ini masih dalam satu kata pengertiannya dengan ambigu ya. Tidak jelas, kabur, ini masih benar. Kemudian untuk taksa, nah ini teman kalau punya ketemu dengan kata baru langsung cek KBBI seperti taksa ini. Kalau kita nggak pernah cek KBBI, nggak tahu ini taksa, saya juga nggak tahu sebelumnya taksa ini apa, ternyata pada KBBI artinya itu ini ya. Nah ini ada taksa, ternyata sama dengan ambigu artinya. Nah ini masih benar, masih setara. Nah ini yang jelas ini ya, ini jelas adalah lawan kata dari ambigu ya. Karena ambigu tidak jelas, samar, maka untuk antonimnya adalah jelas. Ganda ya, ini masuk ke dalam sinonim dari ambigu ya, ini bermakna ganda. Kabur, nah ini masih dalam sinonim dari kata ambigu ya, kekaburan. Baik ini teman-teman ya. Untuk kisi-kisi kedua, saya kira tidak ada masalah dengan kisi-kisi kedua ini, tinggal teman-teman banyak kosakata. Bagaimana caranya? Setiap bertemu kata baru segera cek KBBI biar tahu artinya, biar tahu sinonimnya, biar tahu penggunaannya. Kemudian teman-teman juga harus follow sosial media yang membahas update-update kebahasaan. Jangan hanya memfollow hiburan, ya boleh hiburan, tapi harus diselingi dengan akun-akun yang berfaedah. Sehingga nanti kalau teman-teman scroll rebahan di kamar itu ada berfaedah dengan melihat oh update kosakata baru, update arti baru, update kalimat baru, update EYD yang baru. Jadi itu teman tips dari saya, silakan nanti bisa diterapkan ya. Kita beranjak pada kisi-kisi terakhir, pemahaman bacaan. Baik di sini selalu ada kayak gini, diberikan bacaan, kemudian kita disuruh mencari topiknya lah, mencari judulnya lah, mencari ide pokoknya lah, dan sebagainya. Baik, kita langsung aja untuk baca. Deret bilangan Fibonacci adalah serangkaian deret angka sederhana yang susunan angkanya merupakan penjumlahan dari dua angka sebelumnya. 01, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, dan seterusnya. Baik teman-teman, apakah kita perlu membaca semua? Baik, boleh, tapi harus dibaca dengan cepat ya. Jadi teman-teman harus perbanyak kegiatan membaca buku agar terlatih membaca cepat. Kemudian bagaimana bila kita pengen efektif dalam mengerjakan pemahaman bacaan? Silakan cermati dulu awal dan akhir paragraf. Biasanya di situ letak dari ide atau topik paragrafnya. Baik, di sini untuk awalnya adalah pengertian deret bilangan Fibonacci ya, jadi pengertiannya. Nah, kemudian setelah ini ada deret ini ditemukan oleh seorang matematikawan cerdas asal India, Gopala Chanda, dengan tujuan mencari susunan barang yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kantong. Kemudian kita cek dulu akhir paragrafnya. Hingga akhirnya pada abad ke-19, Edward Lucas menyadari berbagai keunikan deret angka ini dan mempelajarinya lebih lanjut. Artinya ada keberlanjutan dari awal penemuan sehingga menuju kepada abad 19 itu ada penelitian lebih lanjut, mempelajarinya lebih lanjut. Berarti di sini ada konsep perkembangan. Nah, teman-teman jadi bisa skip aja yang di tengah ini. Isinya pasti perkembangan di antara penemuannya dengan eksekusinya saat abad ke-19. Kita cek ya teman-teman untuk tengahnya. Kemudian seorang matematikawan barat berasal dari Italia, Leonardo Fibonacci, mengadaptasi dan mengembangkan lagi. Nah, ini kata kuncinya di sini, mengembangkan deret ajaib ini untuk menghitung pola perkembangbiakan kelinci.
dan ditulis dalam buku karangannya yang berjudul Liber Abaci. Pada awalnya, para ilmuwan menganggap remeh pengkajian Fibonacci mengenai deret angka ini karena dianggap hanya sebuah teka-teki. Nah, jadi di sini ada sebuah perkembangan penemuan dulu, kemudian ada perkembangan oleh penelitian Fibonacci Italia, kemudian diakhiri dengan penelitian Edward Lucas, diteliti lebih lanjut. Meskipun di depan ada definisi dari deret bilangan Fibonacci, ini hanya penjelas saja, sehingga topik yang paling tepat di sini adalah ada kata kunci mengembangkan. Jadi ada perkembangan karena ada timeline waktunya dari tahun 1170 hingga abad ke-19. Artinya ada timeline, ada perkembangan, sehingga di sini teman, jawaban yang paling tepat adalah yang D ini. Diawali dengan penemuan, kemudian ada perkembangan penelitiannya. Bukan penemu-penemu deret Fibonacci semuanya adalah matematikawan, bukan ini topiknya. Kemudian pengertian dan contoh deret Fibonacci di kehidupan sehari-hari, bukan juga ya, meskipun di awal ada definisinya, tapi contoh untuk kehidupan sehari-harinya tidak dijelaskan secara gamblang di sini. Kemudian anggapan peneliti bahwa deret Fibonacci hanya sekedar teka-teki juga bukan, karena ini hanya terdapat pada kalimat yang ini, pada awalnya ini ya. Kemudian deret Fibonacci dikarang dalam buku Liber Abaci, ini juga bukan, karena ini masuk ke dalam salah satu kalimat, jadi tidak mewakili satu paragraf. Baik teman-teman, itu adalah 5 soal secara umum dulu saya berikan untuk video umum. Kemudian nanti akan saya lanjutkan dengan video-video secara khusus ejaan, kemudian sinonim dan bacaan. Untuk khususnya nanti silahkan ditunggu. Di sini ada 5 soal, silakan teman-teman dijawab sesuai dengan materi yang sudah disampaikan di video ini. Silakan dianalisis yang saya garis bawahi ini. Teman-teman bisa menganalisis sesuai dengan konsep pada slide-slide sebelumnya. Baik teman-teman, bagi yang pengen lebih banyak lagi latihan soal seperti ini ya untuk bahasa Indonesianya, mungkin juga sudah diupdate. Silahkan langsung kunjungi sobatcpns.com atau langsung klik di kolom deskripsi, klik daftar sekarang. Nanti untuk di kolom deskripsinya sudah langsung masuk ke dalam link ini ya. Silahkan nanti teman bisa isi nama, email, HP, dan passwordnya. Sudah ada referral ber-ASN atau teman-teman yang belum muncul ini silahkan diketik ber-ASN. Nanti akan mendapatkan promo yang menarik. Ini harganya masih murah, 65.000 per tahun ya, ini update-nya, sehingga tidak terlalu mahal untuk sobat CPNS ini. Silahkan bisa akses langsung teman, fasilitasnya sangat lengkap dengan harga yang sangat terjangkau. Baik, ini teman ya untuk kisi-kisi bahasa Indonesianya, semoga menjadi bermanfaat karena baru rilis kemarin. Langsung saya buatkan bagaimana nanti teman bisa melihat kisi-kisi lebih dalam lagi untuk EYD-nya, untuk sinonimnya, dan pemahaman bacaannya. Jadi belajar dari kisi-kisi yang diberikan. Untuk next video ada bahasa Indonesia, juga ada pembahasan latihan soal video-video sebelumnya. Baik teman-teman, semangat untuk persiapannya tes CPNS-nya, tetap latihan setiap hari, terutama untuk waktu-waktu yang masih segar ya, pagi itu kan oksigennya masih banyak. Secara kimia ya, itu oksigen yang masuk ke dalam otak masih banyak, sehingga peredaran saraf itu lancar. Maka disarankan untuk belajar pagi ya. Gitu. Baik teman-teman, itu dulu. Kita bertemu lagi pada video selanjutnya. Jangan lupa selalu ber-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.